Kalaupun lah memang betul kasusnya Ugly Tree ini adalah kasus penganiayaan oleh orang yang memang tidak dia kenal, pasti dia akan langsung memberitahu aja kan ke pihak kepolisian apa yang sebenarnya terjadi itu pada saat dia masih sadar ini. Tapi ini enggak, Wak, malah dia terlihat melindungi orang yang telah menyiksanya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam minggu ini Nadia akan kembali membahas sebuah kasus pembunuhan misterius yang terjadi di Kansas City, Missouri, Amerika Serikat pada tahun 1935, Wak. Dimana ada seorang pria yang ditemukan terluka parah di kamar hotelnya, dan pria tersebut diketahui bernama Robert T. Owen, Wak. Nah, beberapa hari sebelumnya para staf hotel itu pernah mengatakan bahwa si Owen ini menunjukkan banyak perilaku aneh, dan pada saat kematiannya ada juga lah itu pasti teori yang berspekulasi bahwa Owen ini adalah seorang mata-mata lah, dia ini dibunuh lah, dia diselingkuh lah, dan masih banyak lagi, Wak. Nah, jadi gimana sih kisah lengkap dan kronologinya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya, Wak. Ya, check it out. Nah, jadi kisahnya, Wak, dini hari pada tanggal 2 Januari 1935, seorang pria bersetelan rapi berjalanlah itu masuk ke lobi sebuah hotel yang bernama Hotel Presiden yang terletak di Kansas City, Missouri, Amerika Serikat, Wak. Nah, pria tersebut check-in di kamar nomor 1046 dengan menggunakan nama Roland T. Owen dan berasal dari Los Angeles. Roland, Wak, tadi bukan Ronald, maaf. Nah, tidak seperti tamu biasanya, Wak, ya. Pria yang memiliki bekas luka cukup panjang di bagian pipinya ini tidak membawa tas pun. Dia hanya membawa sisir, pasta gigi, sama sikat gigi, Wak, yang dia simpan lah itu di balik mantel hitamnya. Staf hotel juga mengatakan bahwa selain bekas luka yang terlihat di pipinya, dia ini juga memiliki telinga kembang kol, Wak, dan menyimpulkan bahwa bisa saja mungkin nih, dia ini adalah seorang petinju atau pegulat profesional. Karena, Wak, telinga kembang kol itu memang sering dikaitkan dengan seorang petinju atau pegulat akibat cedera yang memang didapatkan mereka sewaktu duel gitu. Awalnya mereka mikirnya kayak gitu. Udah lah kan, check in lah itu si Owen ini. Nah, kemudian seorang bellboy yang bernama Randolph Probst kemudian mengantarkan si Owen ini ke kamarnya yang berada di lantai 10. Dan selama berada di dalam lift, Owen ini mengatakanlah kepada si Probst bahwa mas, tadi itu saya ini baru aja nginep loh di sebuah hotel yang bernama Muhle Beach Hotel. Kata dia basa-basi gitulah, mereka ngobrol kan. Oh iya, Pak, terus kenapa Bapak pindah ke Hotel Presiden? Katanya. Dia soalnya saya di sana di charge mas $5 semalam, senilai kurang lebih $100 lah hari ini. Makanya itulah saya memutuskan untuk check out, terus saya pindah di kesini, kata si Owen. Nah, adalah itu kan, Wak, ya. Sesampai si Owen sama si Probst atau si bellboy ini di kamar, Probst melihat Owen ini langsung mengeluarkan sisir, pasta gigi, dan juga sikat gigi dari saku mantelnya, Wak, dan meletakkannya di rak kamar mandi hotel. Cek, 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 cek. Cek, 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 cek. Cek, 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 cek. Terus setelah si Owen ini meletakkan barang-barangnya itu, Owen pun berkatalah kepada si Probst bahwa dia ini akan keluar bentar dan meminta si Probst ini untuk mengunci pintunya kembali, katanya. Probst pun akhirnya menurutilah itu perkataannya si Owen kan. Dia pergilah itu mengunci pintu dan dia memberikan kunci tersebut kepada si Owen. Sama-sama keluar nih mereka dan sama-sama kembali lagi ke lobi. Dan setelah sampai di lobi, Wak, Probst pun sudah melihat kalau si Owen ini meninggalkan hotel. Terus di hari yang sama, tepatnya di sore harinya, seorang petugas kebersihan yang bernama Mary Soptik pergi mengetuk pintu kamar 1046. Nah, kenapa si Mary itu berada di sana? Karena memang untuk tugas hariannya membersihkan kamar gitu, Wak. Owen yang pada saat itu sudah kembali ke kamarnya pun kemudian mempersilahkan si Mary Soptik ini untuk membersihkan kamar itu. Tapi si Soptik ini terheran-heran karena ruangan kamar itu gelap kali, Wak. Cahaya di ruangan itu hanya berasal dari sebuah lampu kecil di meja. Tapi pada saat itu Soptik nggak mau lancang lah. Dia nggak komentar apa-apa tuh tentang hal itu. Soptik pun kembali lagi ke kerjanya. Dia mulai membersihkan kamarnya si Owen. Dan di saat si Soptik ini sedang membereskan handuk, Owen mulai mengenakan mantelnya dan mulai menyisir rambutnya, Wak. Dan setelah itu dia kemudian pergi keluar kamar dan dia meminta si Soptik untuk tidak mengunci pintu setelah dia ini menyelesaikan membersihkan kamarnya si Owen. Kenapa? Karena kata Owen temannya akan segera datang. Dan menurut pengakuan si Soptik, Wak, pada saat si Owen itu mengatakan hal itu, Owen ini terlihat gugup dan ketakutan gitu. Tapi si Soptik pada saat itu nggak mau ambil pusing aja. Oh siap, Pak, katanya. Dia tetaplah itu melanjutkan pekerjaannya kan. Setelah pekerjaannya ini selesai, Wak, Soptik meninggalkanlah itu ruangan dan membiarkan pintu kamar 1046 itu tidak terkunci sesuai dengan pesannya si Owen. Dah nih, terus sekitar pukul 4 sore pada tanggal 2 Januari 1935 itu, Soptik kembali lagi nih, Wak, balik ke kamar 1046
senam dengan membawa handuk baru. Nah, pada saat itu pintu kamar tersebut tetap dalam keadaan tidak terkunci, seperti keadaan terakhir yang ditinggalkan oleh si Soptik pada saat membersihkan kamar pertama. Pas dibuka sama si Soptik, dia nengok lagi, ruangan itu gelap lagi. Dan satu-satunya pencahayaan tetap berasal dari lampu kecil di meja itu, Wak. Dan terus di dalam remangnya cahaya tersebut, Soptik dapat melihat Owen ini sedang tiduran di atas tempat tidur dengan menggunakan setelan rapinya. Soptik pun juga sempat melihat ada sebuah catatan kecil yang berada di meja dengan tulisan Don, I will be back in 15 minutes. Wait, Don, aku akan balik dalam 15 menit. Tunggu, gitu. Nah, pada saat itu Soptik yang memang tidak merasakan sesuatu yang janggal pun langsunglah balik ke kerjanya lagi. Dia letakkanlah handuk yang bersih, dia ambil handuk lama, habis itu pergilah dia tuh keluar kamar kan. Terus keesokan paginya, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1935, tepatnya jam setengah 11 siang, Wak. Soptik ini balik lagi lah ini ke kamar 1046 untuk membersihkan kamar. Nah, mengira bahwa si Owen ini sedang pergi keluar, Soptik pun akhirnya membukalah itu pintu kunci dengan kunci master yang memang sudah dia bawa. Tetapi ketika dia ini membuka pintu, Owen ada di dalam kamar, lagi duduk dalam kegelapan lagi. Sempat tuh terpikir dalam benak Soptik. Dia mikir bahwa berarti seseorang telah mengunci Owen dari luar. Dan di saat itu juga telepon tiba-tiba masuk, Wak. Dan Soptik juga mendengar si Owen ini berkata, "No, Don, I don't want to eat. I'm not hungry. I just had a breakfast." Enggak, Don, aku nggak mau makan. Aku nggak lapar. Aku baru aja sarapan. Itu yang didengar Soptik, Wak. Dan setelah itu Owen kemudian memulai percakapan dengan Soptik dan menanyakan seputar tugas hariannya di hotel tersebut. Owen juga menceritakan, Wak, bahwa sebelumnya dia ini menginap di hotel Muhle Beach Hotel tuh, sama persis seperti ceritanya pada Props si bellboy tuh pada saat berada dalam lift waktu dia check-in hari pertama. Udahlah, dia agak sedikit ngobrol aja gitu kan sama si Soptik. Setelah selesai membersihkan kamar, Wak, udahlah itu si Soptik pun keluarlah dari kamar si Owen. Lalu di hari yang sama, Wak, tepatnya jam 4 sore, Soptik balik lagi nih ke kamar 1046 hendak mengantarkan handuk bersih lagi. Dan di saat dia mengetuk pintu kamar, Wak, dia mendengar ada dua pria yang sedang berbicara. Yang satu suaranya si Owen dan yang satu lagi suara pria yang sangat keras dan dalam gitu. Nah, pria tersebut bukan si Owen ya. Pria tersebut pun langsung berteriak menanyakan siapa di luar, katanya gitu. Soptik jawab, "Pak, saya cleaning service, mau ngasih handuk bersih," katanya. Pria itu pun kembali berkata, "We don't need any," katanya. "Kami nggak butuh apapun." Setelah mendapatkan jawaban itu, Soptik merasakan ada sesuatu yang aneh nih, Wak. Karena Soptik tahu di kamar tersebut tidak ada lagi handuk. Karena kan memang sudah dibersihkan tadi pagi kan. Kalian nggak butuh handuk baru po. Tapi udahlah, kata Soptik. Pergilah itu kan, dia meninggalkan kamar 1046 tadi. Karena ya lagi-lagi Soptik ini nggak mau lancang lah gitu. Karena mungkin aja Owen dan temannya sedang berbicara suatu hal yang private. Gila itu si Soptik kan. Lalu keesokan harinya, tepatnya di hari Jumat tanggal 4 Januari 1935 jam 7 pagi, operator hotel presiden yang bernama Della Ferguson telah bersiap untuk membuat wake up call para tamu hotel presiden, Wak. Karena memang biasanya wake up call ini memang menjadi salah satu servis di hotel-hotel lah gitu, Wak. Di saat tamu minta dibangunkan di pagi hari. Nah, ketika si Ferguson ini ingin menelpon kamar 1046, dia melihat bahwa indikator telepon di kamar tersebut belum tertutup atau belum terletak dengan rapi dan masih menyala. Mengetahui hal tersebut, si Ferguson ini pun meminta tolong si Props, bellboy yang pertama kali tadi, untuk mengecek kamar 1046. Tolong weh, ini gagang teleponnya belum ditutup sempurna nih. Dahlah, pergilah si Props ini kan ke 1046. Namun setibanya di sana, Wak, dia menemukan pintu kamar si Owen yaitu 1046 itu terkunci, Wak, dengan tulisan "Don't disturb," jangan ganggu, yang tergantung di gagang pintu. Props pun akhirnya kemudian mengetuk pintu dengan keras. Kemudian dia mendengar ada suara lirih yang menjawab dari dalam yang mengatakan, "Come inside, silahkan masuk." Tapi kan pintu tetap terkunci dari dalam kan. Mana saya masuk, dalam hati si Props. Dia pun mulai lagi mencoba mengetuk pintu kembali. Dan kembali lagi, Wak, dia dengarlah suara sayu dari dalam. "Turn on the lights," katanya. "Hidupkan lampunya." Si Props jawab, "Pak, saya nggak bisa, ini bapak lagi kunci pintu, tolong buka dulu," katanya. Masih dicek-cek lagi sama si Props, masih juga terkunci pintu itu. Kayak mana aku mau masuk? Dan karena pintu itu masih terkunci, Wak, akhirnya si Props ini coba teriak, Pak Owen, saya cuma minta tolong letakkan ganggang telepon itu dengan benar, Pak. Tolong, Pak ya," kata dia kayak gitu. Udah selesai itu nggak ada jawaban lagi, Wak. Pergilah dia itu ninggalin kamar. Dia balik lagi ke lobi. Dan si Props ini pun akhirnya memberitahu ke Della Ferguson, si operator itu, bahwa tamu di kamar 1046 ini mungkin lagi mabuk, Wak. Dan si Props berkata untuk coba aja lah kok telepon 1 jam lagi gitu. Terus 1 jam kemudian, tepatnya jam 8.30 pagi, Della Ferguson ini mencoba lagi lah itu nelpon balik ke kamar 1046. Tapi sama aja, Wak, dia masih melihat lampu indikatornya telepon itu belum terletak dengan sempurna atau dengan benar dan masih dalam keadaan menyala. Nah, Ferguson pun kemudian meminta bantuan bellboy lain, bukan si Props, yang bernama Harold Pike untuk mengecek kamar tersebut. Datanglah ini si Pike kan menuju ke lantai 10 dan dia masih melihat tanda jangan ganggu atau don't disturb itu yang masih tergantung di gagang pintu. Dan pintunya juga masih
masih terkunci. Setelah mengetahui hal tersebut, Pike pun akhirnya memilih masuk dengan menggunakan kunci master yang memang sudah dia pegang. Udahnya dibukanya lah itu pintu. Pas udah masuk ke dalam, dia menemukan si Owen ini dalam kegelapan sedang berbaring di tempat tidur tanpa busana sama sekali. Pike pada saat itu berpikiran bahwa oh, si Owen ini mabok kali. Nah, Pike yang pada saat itu memang nggak punya pikiran apa-apa, Wak. Akhirnya dia memilih tidak mengganggu Owen, lalu meletakkanlah itu gagang telepon dengan benar. Memang itu pula tugasnya kan. Dan kemudian lalu meninggalkan kamar 1046. Lalu 2 jam kemudian pada pukul 10.30 siang, Wak, Ferguson lagi-lagi si operator ini melihat indikator lampu telepon kamar 1046 itu balik menyala lagi. Tadi udah ditaruh Pike dengan betul, kok ini terangkat lagi teleponnya, nggak ditaruh betul-betul lagi gitu kan. Dan sekali lagi akhirnya si Props, bellboy yang pertama kali, dikirim lagi, Wak, ke kamar tersebut. Tolong kok cek lagi Props untuk bisa melihat apa yang sedang terjadi. Sesampainya si Props ini di lantai 10, Wak, si Props ini pun masih melihat ada tanda jangan diganggu tadi yang berada di kenop pintu tuh. Dan kali ini Props langsung membuka pintu kamar dengan kunci master, nggak diketok lagi. Dan biar kalian tahu, di saat dia membuka pintu, Props sangat terkejut ketika melihat Owen sedang dalam keadaan sujud dalam jarak sekitar 2 kaki dari pintu, dimana kepalanya ini berlumuran darah, lantai berlumuran darah. Dan Props pun langsung menyalakan lampu, mengembalikan lagi gagang telepon ke tempatnya tuh. Dan kemudian baru dari sana dia melihat darah ada di mana-mana, Wak, di dinding, di langit-langit tempat tidur, sampai ke kamar mandi. Props yang lihat hal itu panik lah kan. Dia langsung turunlah ke lobi, dia minta bantuan juga. Dan si Props ini pun kembali ke kamar tersebut dengan asisten manajer hotel yang bernama Weber. Tetapi ketika mereka sampai di kamar 1046 itu, mereka hanya bisa membuka pintu selebar 6 inci atau kurang lebih 15 cm. Tadi kan yang pertama kali si Props nengok 2 kaki kan, tubuhnya si Owen itu. Ini enggak, Wak, tiba-tiba kok jadi mendekat nih badannya si Owen ke pintu. Ya betul, setelah diintip ternyata si Owen ini sudah terjatuh dalam keadaan tiduran di sisi lainnya pintu. Nah, setelah diperiksa, Owen pada saat itu masih sadarkan diri, Wak. Owen pun mencoba sekuat tenaga untuk bangun. Props sama si Weber tadi langsung masuk ke dalam kamar dan langsung menelpon polisi dan dokter dari Rumah Sakit Umum Kansas City. Datanglah itu dokter bernama Dr. Harold Flanders. Gak lama kemudian polisi juga segera tiba dan langsung memeriksa lokasi kejadian. Dan dari hasil penyelidikan, Wak, polisi menyimpulkan bahwa si Owen ini tampak telah mendapatkan penyiksaan selama berjam-jam. Dan pada saat ditemukan itu, Owen telah diikat dengan tali di lehernya, di pergelangan tangan dan juga di pergelangan kakinya. Di lehernya pun terdapat memar yang menandakan seseorang telah mencoba mencekiknya dengan kabel. Owen juga mendapatkan tikaman di beberapa bagian tubuhnya, sekali di dada, di atas jantung, dan salah satu tikaman telah menusuk paru-parunya. Tengkoraknya Owen ini, Wak, juga ditemukan retak di sisi kanan, dimana dipercaya dia ini telah dipukul lebih dari sekali. Dan Dr. Flanders pun langsung memotong kabel dari pergelangan tangannya Owen dan dia bertanya, siapa yang telah melakukan hal ini kepadanya? Dia nanya ke Owen langsung nih. Owen kan masih sadar kan? Dan anehnya, Wak, dalam keadaan setengah sadar itu, Owen justru mengatakan bahwa dia ini tergelincir di kamar mandi dan jatuh dari bathtub katanya. Dan saat ditanya siapa yang bersamanya, Owen hanya berkata, nobody. Nggak ada. Dokter pun kembali bertanya lagi, apa kamu mencoba bunuh diri? Katanya. Owen kembali jawab tidak. Dan setelah dia mengatakan tidak dari pertanyaan terakhir dokter, Owen pun langsung pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, Owen pun langsung jatuh dalam koma dan Owen pun meninggal dunia tak lama setelah tengah malam pada tanggal 5 Januari 1935 itu. Setelah kematiannya Owen, Dr. Flanders pun kemudian menyimpulkan bahwa Owen ini terluka selama 6 hingga 7 jam sebelum dia ini ditemukan. Kesimpulan ini, Wak, diambil melihat dari keadaan darah di tubuhnya Owen yang sudah mulai mengering hingga menjadi darah yang keras gitu. Dan juga darah di dinding serta di seluruh kamar juga sudah mengeras. Nah, ini menempatkan bahwa penusukan dan penganiayaan terjadi sekitar pukul 4 atau 5 pagi. Berarti di saat si Props dan Pike, kedua bellboy tadi, datang ke kamarnya si Owen pada jam 7 sampai 8.30 pagi itu, Owen tuh sebenarnya sudah dalam keadaan sekarat tua. Dan dari kematian misterius si Owen ini barulah penyelidikan dilakukan. Terus, Wak, Departemen Kepolisian Kansas City atau KCPD segera mulai menyelidiki dengan mewawancarai beberapa tamu hotel yang menginap di Hotel Presiden di lantai 10 itu. Salah satunya adalah Jane Owen yang menginap di kamar 1048, Wak. Nah, Jane Owen ini juga sempat ditahan beberapa saat oleh polisi karena itu dia memiliki nama yang sama dengan Roland T. Owen kan, Jane Owen, Roland T. Owen. Tetapi setelah pacarnya si Jane ini datang ke kantor polisi dan menguatkan alibinya, si Jane ini pun dibebaskan. Nah, di saat si Jane ini diinterogasi, Wak, dia ini
ini sempatlah mengatakan kepada polisi bahwa tengah malam itu saya mendengar ada 2 pria dan 1 perempuan yang bertengkar nih di kamar sebelah, tepatnya kamar 1046 itu. Saya nggak komplain memang ke resepsionis karena saya udah ngantuk kali, kata si Jen. Kemudian di tempat kejadian nih Wak ya, semua pakaian Owen termasuk mantel hitamnya itu menghilang. Satu-satunya barang yang tersisa dikenakan Owen adalah dasinya Wak, yang menunjukkan bahwa dasi tersebut dibuat oleh perusahaan New Jersey. Yang juga hilang dari kamarnya si Owen ini adalah sabun, sampo, dan handuk yang disediakan oleh hotel untuk setiap kamar. Hilang tuh. Dan selain itu juga polisi menemukan ada jepit rambut, peniti, sebatang rokok yang masih utuh, sebotol penuh asam sulfat yang encer, yang kalau kena kulit manusia tuh bisa luka bakar tuh, dan ada 4 buah sidik jari kecil yang dicurigai milik seorang wanita ditemukan di telepon kamar 1046 Wak. Sedangkan pisau yang menunjuk Owen dan kabel yang digunakan untuk mencekek lehernya si Owen ini tidak ditemukan. Yang tadi ditemukan dokter kan di bagian tangan kan, ini yang di lehernya nggak temukan, cuma ada bekas dia dicekek pakai leher aja. Dan dari hal ini polisi pun kemudian mencari bantuan melalui pers Wak. Di surat kabar kota itu pun langsung memuat berita tentang kematian Owen di halaman depan mereka di keesokan harinya dengan memasang pengumuman, "Do you recognize this man?" Apakah ada yang mengenal pria ini? Dengan harapan ada seseorang yang mungkin mengenalinya. Detektif yang menangani kasus ini yang bernama Detektif Johnson Wak pernah berkata kepada wartawan bahwa tidak ada keraguan bahwa ada orang lain yang terlibat dalam kasus ini. Johnson ini pun membenarkan bahwa kasus tersebut dianggap sebagai kasus pembunuhan. Nah, yang menjadikan kasus ini semakin susah dipecahkan adalah ternyata Roland T. Owen ini adalah sebuah alias Wak, atau nama samaran, bukan nama sebenarnya. Hal ini diketahui setelah kepolisian dari Kansas City mencoba menghubungi kepolisian Los Angeles agar mereka ini dapat memberitahu keluarga Owen atas kemalangan yang telah menimpa si Owen. Tapi setelah pihak kepolisian LA mencari nama Owen di data mereka tidak menemukan catatan apapun atas nama Roland T. Owen tersebut. Kemudian sidik jarinya si Owen ini pun dikirim ke Biro Investigasi Departemen Kehakiman yang kemudian menjadi FBI, tapi sama juga Wak, sidik jari tersebut tidak ada kecocokan di database mereka. Dan beberapa hari kemudian nih Wak ya, seseorang yang bernama Robert Lane mengaku bahwa pada tanggal 3 Januari 1935 malam harinya sekitar jam 11 malam dia diberhentikan oleh seorang pria yang meminta tumpangan. Nah, pria yang diduga adalah Owen ini anehnya hanya memakai celana pendek dan baju dalam aja di musim yang sangat dingin pada saat itu. Dan selain itu juga orang yang diduga Owen ini terlihat terluka cukup parah di bagian lengannya. Saat itu si Owen ini salah mengira, dia pikir mobilnya Robert Lane ini adalah taksi. Dan setelah menyadari mobil itu bukan taksi, si Owen ini pun meminta tolong dicarikan taksi untuk kembali ke hotel presiden. Tapi Wak, dari keterangan Robert Lane ini, polisi masih merasakan ada sedikit kesangsian gitu. Karena staf hotel tidak ada yang bisa nge-backup pertanyaan dari si Robert dengan mengatakan bahwa di malam tanggal 3 Januari tersebut mereka sama sekali tidak melihat Owen ini pergi atau kembali ke hotel presiden Wak. Tetapi setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, polisi menerima sebuah petunjuk dari seseorang bahwa dia ini melihat Owen di malam itu dengan 2 wanita di beberapa toko minuman keras. Namun lagi-lagi keterangan-keterangan yang telah diterima oleh polisi ini tidak banyak membantu Wak. Dan identitas Owen pun tetap misterius. Polisi akhirnya kemudian mencoba menelusuri identitas Owen dari ceritanya Props dan Soptic, si bellboy sama si cleaning service. Dari keterangan mereka berdua, polisi mendapatkan informasi bahwa Owen ini sebelum menginap di hotel presiden, dia menginap di hotel Muller Beach kan. Namun lagi-lagi Wak, staf dari hotel Muller Beach ini tidak mengenali nama Roland T. Owen saat ditunjukkan foto wajahnya Owen. Malah beberapa staf mengenali bahwa pria itu memang Pak sempat check-in di hotel ini, tapi namanya bukan Roland T. Owen, nama berbeda Pak, yaitu orang ini menggunakan nama Eugene K. Scott. Polisi pun lagi-lagi langsung menghubungi kembali pihak kepolisian Los Angeles dan FBI, tapi seperti nama samaran sebelumnya Wak, polisi tidak dapat menemukan identitas baik Roland T. Owen maupun Eugene K. Scott yang tinggal di Los Angeles. Gak tahu nih laki-laki ini siapa gitu, nggak ada database-nya Los Angeles, sementara dia ngaku ya kan dari Los Angeles. Nah sayangnya Wak, dalam beberapa hari sesudah kasusnya si Owen ini, ada lagi tuh beberapa kasus pembunuhan lain di Kansas City. Dan hal ini pula lah yang akhirnya membuat para detektif yang menyelidiki kasusnya si Owen tidak lagi fokus memecahkan kasus Owen. Mereka
Mereka memang masih mencari petunjuk-petunjuk dan bukti-bukti lain, tetapi usaha mereka ini tidak sesignifikan seperti beberapa hari pertama gitu loh. Dan media kabar pun perlahan-lahan mulai melupakan kasusnya si Owen ini, Wak. Dan selama mencari petunjuk dan bukti lain, jenazah si Owen ini langsunglah ditempatkan di rumah duka kan. Dan selama itu juga, Wak, sebanyak sekitar 300 orang telah datang untuk mengidentifikasi si Owen ini. Tapi tidak ada yang dapat memberikan hasil yang signifikan. Pihak kepolisian pun akhirnya memutuskan untuk memakamkan jenazahnya Owen. Nah ini di upacara pemakaman ada kisah yang lain lagi nih, Wak. Dimana pada tanggal 23 Maretnya, rumah pemakaman menerima sebuah amplop tanpa nama yang berisi sejumlah uang yang ditujukan untuk biaya pemakaman Owen. Selain itu juga ada lagi 2 ekstra amplop yang ditujukan ke toko bunga untuk dapat mengirimkan buket mawar di hari pemakaman Owen. Di salah satu amplop tersebut, Wak, terdapat sebuah kartu yang bertuliskan Love Forever Louis. Dan setelah diperiksa, polisi kembali tidak dapat menemukan siapa yang sudah mengirim amplop-amplop tersebut. Selama ini dicari-cari siapa si Owen ini nggak ada yang ngaku, tapi tiba-tiba pada saat kematiannya ada nih amplop sama bunga yang datang dari orang yang tidak diketahui siapa. Kalaupun lah memang ini adalah orang yang cuman kasihan aja sama si Owen, ya kasih tahu aja lah. Kami dari orang yang prihatin dengan kasusmu, kayak gitulah mungkin kan. Karena nggak ada petunjuk lain, akhirnya Owen kembali tetap dimakamkan di Memorial Park Cemetery di Kansas City, Wak. Satu-satunya orang yang hadir di pemakaman itu adalah para detektif polisi, Wak. Beberapa diantaranya menjabat sebagai pengusung jenazah juga. Nggak ada nih orang yang ngirimkan amplop itu nggak ada datang. Bahkan nih, Wak, ya, salah satu detektif di sana sempat menyamar sebagai penggali kubur dan juga mereka mengintai kuburan selama beberapa hari berikutnya. Berharap mungkin ada nih keluarganya dari si Owen yang datang. Tapi tetap aja, Wak, tidak ada orang yang datang berkunjung sama sekali. Nah dari cerita yang sudah aku sampaikan ini, kira-kira siapa ini si Owen ya kan? Langsung kita masuk ke segmen berikutnya. Nah jadi, Wak, selama kasusnya si Owen ini belum terungkap, foto Owen ini masih terus disebarkan di seluruh wilayah Amerika Serikat dengan harapan suatu hari nanti akan adalah itu seseorang yang mungkin mengenali si Owen ya kan. Dan betul, Wak, usaha ini pun akhirnya membuahkan hasil. Dimana setahun kemudian, tepatnya pada musim gugur tahun 1936, seorang wanita dari Birmingham, Alabama membaca kasusnya Owen di majalah American Weekly. Dan dia pun mengenali pria yang ada di dalam pengumuman itu sebagai putra dari temannya yang sedang pergi merantau ke California pada tahun 1934. Nah, kawan si cewek ini bernama Ruby Ogletree, which is Ruby Ogletree ini adalah ibu dari si Owen. Setelah si Ruby ini juga turut melihat berita di majalah American Weekly itu, Wak, ia langsung segera menyadari bahwa pria yang menyamar dengan nama Roland C. Owen itu tidak lain adalah putranya yang bernama asli Artemus Ogletree, Wak, yang memang sudah meninggalkan rumah pada bulan April tahun 1934. Dan Artemus Ogletree ini baru saja berusia 17 tahun, Wak. Nah mulai sekarang si Owen aku ganti Ogletree ya. Nah lanjut, Wak, Ibu Ruby ini pun langsung menghubungi kepolisian Kansas dan memberikan informasi yang sesuai dengan ciri-ciri anaknya tersebut. Ruby pun berkata bahwa Artemus Ogletree ini lahir di Florida pada tahun 1915. Dia ini adalah salah satu dari 3 bersaudara. Dan selama masa kanak-kanaknya ada sebuah kecelakaan dengan minyak panas yang meninggalkan bekas luka yang cukup besar di kepalanya di atas telinganya yang tetap tidak ditumbuhi bulu sesudah luka tersebut. Kemudian dalam keterangannya Ruby pada tahun 1934 itu, Ogletree ini meninggalkan keluarganya yang pada saat itu memang tinggal di Birmingham, Alabama untuk merantau ke California. Ruby juga mengaku Ogletree ini terus mengirimkan dia surat untuk memberitahu tentang kabarnya, Wak. Dan mamanya ini pun masih mengirimkan uang untuk si Ogletree ini. Tetapi, Wak, Ruby menambahkan, selama setahun ke belakang, Pak, putra saya ini hanya mengirim 3 surat aja sama saya. Dan setelah informasi ini diterima oleh polisi, barulah itu mereka menyadari bahwa 3 surat yang diterima sama si Ruby ini adalah surat yang diterima Ruby ketika anaknya atau si Roland T. Owen ini udah meninggal. Kan dicek tanggalnya itu. Nah, tanggal di 3 surat itu dikirimkan pada saat si Owen ini udah meninggal. Nah, jadi siapa yang kirim surat ini ya kan? Nah, waktu dicek nih, Wak, ya, surat pertama diterima di awal tahun 1935 dan berasal dari Chicago. Ini masih di awal tahun nih, Wak, ya, yang jelas setelah si Owen ini meninggal. Nah, surat tersebut dituliskan dengan menggunakan mesin tik, Wak. Dan selama ini mamanya si Owen ini atau Ruby tahu betul bahwa anaknya ini nggak pernah tahu cara mengetik dengan menggunakan mesin tik, Pak. Dan juga cara berbicara anaknya di surat tersebut jauh, bahkan sangat jauh berbeda dengan cara anaknya ini berbicara di surat-surat sebelumnya. Dimana di surat aneh tersebut
tersebut penggunaan kalimatnya itu lebih banyak menggunakan kalimat slang gitu, Wak. Kalimat yang tidak pernah digunakan oleh putranya selama mengirimkan surat kepada Ruby. Itu surat yang pertama. Terus 2 surat aneh lainnya diterima pada bulan Mei tahun 1935, which is si Owen ini sudah meninggal kurang lebih 3-4 bulan ya kan, yang berasal dari New York, Wak. Dan di surat tersebut anaknya ini berkata bahwa dia ini akan pergi ke Eropa. Kemudian Ruby juga menambahkan bahwa 3 bulan setelah surat terakhir dari si Ugly Tree ini, tepatnya pada tanggal 12 Agustus 1935, which is surat ketiga, dia malah mendapatkan sebuah telepon dari seorang pria yang mengaku bernama Jordan dari Memphis, Tennessee. Dan menurut Jordan nih, Wak, ya, Ugly Tree ini telah menyelamatkan hidupnya dalam sebuah perkelahian. Dan Jordan itu juga menambahkan kalau si Ugly Tree nggak bisa nelpon sendiri ke ibu karena si Ugly Tree sekarang lagi di Kairo, Bu, ibu kota Mesir, tempat di mana Ugly Tree ini sudah menikah dengan seorang wanita kaya dan dalam keadaan sehat. Dan Jordan ini juga menambahkan kalau Ugly Tree udah nggak bisa menulis surat lagi, Bu, karena dia telah kehilangan salah satu jempolnya dalam sebuah perkelahian, di mana di perkelahian itulah yang pada saat dia ini menyelamatkan Jordan gitu, Wak. Dan di dalam telepon tersebut Ruby ini berbicara dengan Jordan selama kurang lebih setengah jam. Dia ingat sekali bahwa Jordan telah berbicara dengan tidak rasional gitu, Wak, tetapi memiliki pengetahuan banyak tentang putranya. Dikarenakan hal tersebut, Ruby pun sempat bingung nih dengan surat aneh dan telepon misterius yang diterimanya terkait keadaan putranya kan. Dan sejak saat itu, entah kayak gimana ceritanya, mungkin juga gara-gara insting seorang ibu, Wak, ya, Ruby merasa yakin bahwa ada sesuatu yang buruk yang menimpa putranya. Nah, polisi yang mendengar informasi dari si Ruby ini pun mengatakan jika Ugly Tree pada suatu saat sebelum kematiannya memang pergi ke Mesir atau kemanapun lah di luar negeri itu, kenapa dia tidak menggunakan namanya sendiri? Dan tidak ada perusahaan kapal uap pada saat itu yang memiliki catatan perjalanan yang memiliki penumpang bernama Artemus Ugly Tree, Roland T. Owen, ataupun Eugene K. Scott tadi, Wak. Nggak ada sama sekali. Walaupun memang betulan dia ke Mesir nih ya. Dan bagian konsuler di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kairo pun juga tidak menemukan bukti bahwa Owen pernah ke sana. Dan sampai saat ini, Wak, tidak diketahui kenapa Ugly Tree ini harus merahasiakan identitasnya dan keluar masuk hotel dengan menggunakan identitas beda-beda ya kan. Dan juga tidak diketahui identitas pria bernama Don, pria yang pernah disebutkan si Owen pada saat masih hidup tua, dan juga beberapa kali disebut nama Owen di telepon hotelnya. Dan juga wanita atau bisa aja pria yang bernama Louis tadi tuh loh, Wak, yang menuliskan kartu di buket bunga di makamnya si Artemus ini. Love Forever Louis kan bisa jadi cewek, bisa jadi cowok kan. Dan juga pria yang bernama Jordan yang menghubungi si Ruby yang katanya si Owen ini ke Kairo tuh loh. Gak ada yang tahu identitas mereka bertiga. Nah, jadi balik lagi nih, seperti kasus-kasus misterius lainnya, Wak, pastinya di kasus Room 1046 ini juga ada teori-teori yang berkembang di media. Nah, sekarang baru kita masuk ke beberapa teori-teori yang beredar seputar kematian misterius Owen di 1046. Lanjut. Teori pertama, Artemus Ugly Tree atau Roland T. Owen ini telah dibunuh oleh Don. Nah, nama Don yang memang sering kali didengar oleh para staf hotel dipercaya menjadi orang yang bertanggung jawab atas kematian Ugly Tree. Dan dipercaya juga bahwa si Don ini bisa saja adalah sebutan Don atau Don lah ya, harusnya D-O-N, dalam dunia mafia yang berarti bos besar. Nah, orang-orang berspekulasi bahwa Ugly Tree ini telah melakukan suatu kesalahan yang sangat fatal sehingga membuat si Don ini marah dan langsung menghabisi nyawanya. Don juga dipercaya telah dibantu oleh seorang wanita yang tidak diketahui inisialnya ini, Wak. Dan hal ini didukung oleh kenyataan bahwa si Jen, penghuni Hotel 1046, yang telah mendengar 2 orang pria dan seorang wanita sedang bertengkar di kamar yang memang terletak di sebelah kamarnya itu. Tapi, Wak, walaupun demikian, teori ini juga menemukan jalan buntu karena sampai sekarang pria yang berinisial Don atau memang nama lengkapnya Don ini tidak dapat diidentifikasi. Teori keduanya, Ugly Tree ini telah dibunuh karena berselingkuh. Nah, teori ini didukung karena Ugly Tree ini mendapatkan surat untuk hari pemakamannya yang bertuliskan tadi, Love Forever Louis. Beberapa orang percaya bahwa Ugly Tree ini telah berselingkuh, Wak, dari si Louis ini. Louis yang memang tidak terima akhirnya mencoba kayak nge-set up Ugly Tree ini ke Hotel Presiden. Nah, Louis ini bisa aja adalah seorang wanita yang memang terdengar sedang bertengkar di kamar sebelah oleh si Jen, si 1048. Dan si Louis ini mencoba membawa seorang laki-laki untuk bisa menghabisi nyawanya si Ugly Tree. Tapi lagi-lagi teori ini pun menemukan jalan buntu karena kurangnya informasi yang menyatakan bahwa Ugly Tree ini sedang dalam hubungan yang serius. Dan di teori terakhir atau teori ketiga, Wak, Ugly Tree ini adalah seorang mata-mata.
Walaupun sebenarnya teori ini agak kurang populer lah gitu, dan tidak ada spekulasi yang jelas bahwa memang Ugly Tree ini adalah mata-mata untuk siapa, tetapi ada beberapa orang yang percaya bahwa Ugly Tree ini adalah seorang mata-mata, Wak. Dan teori ini didukung dengan Ugly Tree yang terus-menerus menggunakan alias atau nama palsunya. Dan juga ditambah lagi, pada saat kondisinya ini sedang kritis, dia tetap merahasiakan siapa yang sudah menyiksanya. Kalaupun memang betul kasusnya Ugly Tree ini adalah kasus penganiayaan oleh orang yang memang tidak dia kenal, pasti dia akan langsung memberitahu aja kan ke pihak kepolisian apa yang sebenarnya terjadi itu, pada saat dia masih sadar ini. Tapi ini enggak, Wak, malah dia terlihat melindungi orang yang telah menyiksanya. Dan selain itu juga kasus kematian dari Ugly Tree ini bisa terlihat rapi lah gitu, dengan kenyataan bahwa memang polisi tidak dapat menemukan siapa sebenarnya Don, Louis, sama Jordan. Orang-orang yang percaya akan teori ini berkata bahwa pasti dibutuhkan kekuasaan yang besar sehingga bisa menutupi kasus kematian Ugly Tree. Dan sampai saat ini pun kasus dari Roland T. Owen aka Eugene K. Scott atau Ugly Tree ini tidak terungkap sampai sekarang. Siapakah pembunuhnya? Kenapa dia dibunuh? Masih menjadi misteri nih, Wak. Oke, Wak, jadi itu tadi kisahnya. Gimana menurut kalian? Apa sebenarnya teori yang mungkin tersirat nih di otak kalian setelah kalian mendengar penjelasan aku tadi? Kalau aku pribadi nih, Wak, ya, dari teori-teori yang beredar, aku lebih masuk ke teori pertama dan ketiga. Antara memang Don yang memiliki dendam pribadi sama si Ugly Tree, atau si Ugly Tree ini memang adalah seorang mata-mata. Karena kemungkinan kenapa dia tidak menyebutkan siapa pelakunya, karena kalau pelakunya ketangkap, bisa jadi dia pun diancam nih. Bukan dia, keluarganya diancam juga. Makanya dia seperti sedang melindungi keluarganya supaya nggak kena imbasnya atas perbuatan dia gitulah, Wak, ya. Tapi gimana menurut kalian? Aku pengen dengar. Apakah memang betul dia ini mata-mata, atau kematian dia ini adalah didasarkan balas dendam karena dia selingkuh atau bikin kesalahan fatal dan lain-lain? Please banget tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.